Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya, air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap kemudian naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun, lalu berubah menjadi titik air yang membentuk gumpalan awan kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan yang besar itu semakin lama semakin banyak berisi titik air, sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik air itu jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan yang kita sebut dengan hujan. Hal itu terjadi terus berulang-ulang. Memang, hujan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga hujan tidak datang tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, maka bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Di saat matahari memanaskan lautan air menjadi uap air dan naik ke udara, proses ini disebut dengan penguapan atau evaporasi. Ketika uap itu mencapai langit, maka uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu dalam bentuk awan. Ini disebut dengan kondensasi. Kita juga dapat melihat penguapan dalam rumah. Lihat saja pada saat kita memasak air, ketika kita membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kita akan melihat tetesan-tetesan air yang ada pada tutupnya. Itulah kondensasi. Di saat awan tidak dapat menahan air lagi di dalam, awan itu pun langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air akan dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian, tanaman pun berkeringat. Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak turun pada tempat yang banyak pohonnya, seperti perbukitan dan hutan. Jadi siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi.